Sekujur tubuh Michael gemetar ketakutan, setelah menutup telepon, langsung memikul tas sekolah di bahunya. Kezia tidak perlu mengusirnya, dia sendiri bergegas keluar pintu. Saat buka pintu hendak pergi, Michael berbalik dan memperingatkan Kezia, "Kamu sudah menerima hadiahku. Sabtu ini kamu harus datang ke sekolah bantu aku. Jika kamu bilang pada kakakku, aku juga akan bilang pada kakakku, kamu barusan bercerai dengannya, langsung tidur dengan gigolo." Kezia tidak bisa berkata-kata. Michael mengerahkan kecepatan lari tercepat dalam hidupnya, dan berlari ke pintu selatan dalam 2 menit. Begitu sampai di pinggir jalan, langsung melihat mobil mewah kakaknya. Orangnya sedang duduk di kursi pengemudi dan merokok, dengan postur santai dan asap mengepul di ujung jari. Dia masuk ke kursi samping pengemudi dengan terengah-engah dan mengencangkan sabuk pengaman. Alex meliriknya dengan dingin, membuat Michael menundukkan kepalanya, dan tidak berani berbicara. Tunggu setelah mobil sudah di jalan raya dan mulai mengendarai mobilnya. Alex baru berkata, "Bukannya aku sudah bilang padamu, jangan pergi ke rumahnya, kamu gak dengar itu?" "Aku tidak membawa uang," Alex mencibir. "Ada beberapa hotel yang didirikan oleh perusahaan keluarga Carson. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Carson? Akhir-akhir ini, perutku sakit, jadi datang ke tempatnya untuk pemulihan." Michael berkata dengan gigih, "Masakan kakak ipar sangat enak. Kakak, bukankah kamu tahu hal ini?" Setelah selesai berbicara, dia menyadari panggilannya salah. Dia segera mengubahnya, "Itu mantan kakak ipar." "Kakak, kalian sudah bercerai. Tapi tidak mungkin sampai aku datang ke rumahnya untuk makan pun tidak boleh, kan? Lagi pula, dia yang buka pintu dan masak makanan untukku. Aku tidak memaksa." Pria itu mencibir lagi, tampak jelas tidak percaya omong kosongnya. "Kakak, sebenarnya, mantan kakak ipar itu cukup baik," Michael berkata dengan hati-hati. Dia berharap Kezia bisa pergi ke sekolah untuk membantu dirinya. Jadi dia ingin mengucapkan beberapa kata baik untuknya di depan kakaknya. Lagi pula, Kezia benar-benar baik. Terkadang, untuk melihat apakah seseorang itu baik atau tidak bisa menilainya hanya dari mendengar kata-kata orang lain, harus melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat Alex tidak berbicara, Michael mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Aku dengar perusahaannya tidak terlalu baik. Kak, bantulah. Atau ajari dia cara berbisnis jika kamu punya waktu luang. Saat dia cerai denganmu, dia tidak menginginkan apa-apa, hidupnya lumayan sulit." Masalah Kezia dulu pernah punya sahabat pena, dia juga memutuskan untuk tidak memberitahu kakaknya. Lagi pula, siapa yang tidak punya masa lalu? Wajahmu masih sakit? Alex menyelanya. Michael menelan ludahnya, "Sebelumnya sakit, tapi setelah dia bantu aku oles obat, sudah tidak sakit lagi. Nanti saat kembali, minta maaf kepada ibu, jangan bermain basket lagi, belajarlah dengan giat." Michael meletakkan tangannya di jendela mobil dengan ekspresi muram. "Saat aku berusia 16 tahun, ayah sudah memberiku begitu banyak hal, dan ingin aku masuk perusahaan keluarga Carson untuk belajar." Mata Michael langsung gelap, menggerakkan bibirnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi Alex lebih dulu berkata dengan nada ringan, "Atau kamu besok langsung ingin belajar di luar negeri?" Michael tidak berani membantah pria itu. Dia menundukkan kepala dan tidak bersuara. Kezia tidak mengambil hati kata-kata Michael, sibuk rapat dan mengurus banyak hal. Saat Hito punya waktu luang datang ke grup Sky, dia memanggilnya untuk mengadakan rapat bersama dengan Hito untuk membahas dan menganalisis akuisisi Bosowa, dan pada akhirnya, mereka punya keputusan bersama. Jika Bosowa itu diperbaiki dengan benar, maka bisa menjadi tangan kanan grup Sky, dan Kezia juga mampu mengeluarkan harga pembelian. Namun, jika ingin membeli Bosowa, orang yang mencari bos untuk diskusi sangat banyak. Bos Bosowa merasa sangat terganggu. Setelah liburan ke luar negeri pada bulan Desember, dia sudah tidak pernah kembali lagi, dan telepon juga tidak dijawab. Sangat sulit untuk menghubunginya. Beberapa hari ini,
Kejia sibuk mencari hubungan relasi. Dia ingin menghubungi bos Bosowa, tetapi tidak mendapatkan beritanya. Dia sudah sangat kesal. Tapi sepanjang pagi, malah mendapatkan beberapa panggilan telepon, semuanya dari Michael. Michael ingin bertanya jam berapa dia tiba di sekolah. Dia langsung memblokirnya. Kemudian, Michael menghubungi dia melalui telepon sekolah. Nada suaranya sama sekali tidak arogan, bahkan ada sedikit nada memohon padanya. Saat kakakku menjemputku kembali malam itu, aku mengatakan hal-hal baik tentangmu di depannya. Apakah kamu tidak bisa membantuku kali ini? Aku mohon padamu, jika kamu tidak datang, hidupku akan benar-benar berakhir. Kejia ingin marah dan tertawa. Bocah nakal 16 tahun, hidupnya baru saja dimulai. Tetapi karena tidak bisa bermain basket, langsung merasa hidupnya suram. Dia menutup telepon dengan kejam, mengabaikannya, tetapi saat dia beristirahat setelah selesai bekerja, Kejia teringat dengan nada suara rendah Michael saat ditelepon, hatinya luluh. Dia sudah mengenal Michael begitu lama, selain kakak kandungnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Michael memohon pada seseorang seperti ini. Bos, sibuk tidak? Ziva mengetuk pintu yang terbuka, lalu berjalan masuk. Nenekku sedang tidak sehat, aku ingin minta cuti selama 3 hari, ingin kembali dan melihat-lihat. Mendengar dia berbicara tentang keluarganya, Kejia langsung teringat dengan nyonya tua Carson. Setelah dia dan Alex bercerai, dia juga putus kontak dengan nyonya tua Carson. Tidak tahu apakah orang tua itu dalam keadaan sehat atau tidak. Baiklah, jika kamu terburu-buru, kamu boleh pergi hari ini, aku sudah menyetujuinya. Kejia berkata, jika ingin tinggal di rumah selama beberapa hari lagi, nanti setelah kembali baru buat surat cuti. Mata Ziva berbinar. Wow, Presdir Winnie, kamu sangat baik, cantik dan baik hati. Tetapi setelah mendapatkan cuti, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya dia berkata kepada Kejia, Presdir Winnie, aku punya seorang teman yang keluarganya sangat miskin, setiap hari harus bekerja di 3 tempat. Aku ingin membantunya tetapi aku tidak melukai harga dirinya, bisakah memohon bantuanmu? Berapa umurnya? Dia bisa apa? Kejia bertanya. Jika dia tidak bisa melakukan apapun, datang ke grup Sky jadi satpam juga boleh, aku akan memberi gaji yang lebih tinggi untuknya. Ziva dan Hito adalah teman sekolah. Jika bisa menjaga teman-temannya, Kejia juga bersedia menjaganya. Aku sudah mengatur semuanya, selama Presdir Winnie setuju itu sudah cukup. Ziva berkata sambil tersenyum, biarkan dia menjadi sopirmu. Panggil dia jika kamu perlu mobil. Aku akan bantu bayar gaji dia. Kejia memang membutuhkan sopir. Kadang-kadang bantu dia kemudi mobil. Baiklah. Gaji dia, aku yang bayar. Lagi pula, penghasilanmu tidak terlalu tinggi. Tidak apa-apa, aku punya rumah. Ziva melambaikan tangannya, tidak terlalu peduli. Rumah di kota bisa dijual dengan harga mahal, cukup untuk membayar gajinya setahun. Kejia tertegun sejenak dan bertanya, kamu hanya memiliki rumah ini atau? Ada banyak, aku juga punya beberapa villa. Ziva seperti sedang mengenang kembali. Ibuku yang membeli semuanya, tetapi aku lupa beli yang mana. Presdir Winnie, apakah kamu ingin membeli rumah? Aku akan menjual villa padamu dengan harga diskon. Kejia menggosok dahinya dengan putus asa. Dia barusan merasa sedih karena penghasilan Ziva tidak tinggi. Tetapi alhasil, orang itu keluar untuk mencari pengalaman hidup. Yang miskin adalah dirinya. Kejia sebentar lagi akan pergi ke sekolah Michael. Jadi dia memberi Ziva kunci mobil dan meminta dia menelepon temannya untuk datang kemari. Nanti kemudikan mobil bawa dirinya pergi. Sekitar 15 menit kemudian, Ziva menelepon kemari. Presdir Winnie, dia ada di sini, tunggu kamu di bawah. Berhati-hatilah saat berbicara dengannya, jangan sampai dia menyadari sesuatu. Aku mengerti. Setelah berkemas, Kejia meninggalkan perusahaan, melihat mobilnya sendiri. Dia langsung membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Teman Ziva, kan? Kejia bertanya sambil mengangkat kepalanya.
Tepat saat dia akan memberitahu sopir mau kemana, sopir itu kebetulan berbalik dan menatapnya, dengan matanya yang panjang dan sipit sambil tersenyum. Keduanya saling memandang sejenak, dan Sam melambaikan tangan padanya. "Hai, Presdir Winnie. Kamu bilang pada Ziva kalau keluargamu sangat miskin, dalam satu hari kamu harus bekerja di 3 tempat." Kejia hei, menatapnya dengan tatapan jijik. "Aku merasa sayang sekali jika kamu tidak pergi berakting, kalau tidak, tiap menit bisa jadi aktor." Sam mengangkat bahu. "Aku sebelumnya pergi ke toko 4S untuk memperbaiki mobil, jadi dia mengira aku ini mekanik di sana. Aku benar-benar tidak tahu dia bekerja di perusahaanmu, dan aku membuat beberapa lelucon. Siapa tahu dia langsung percaya semuanya. Satu panggilan telepon langsung memanggilku untuk mengantarmu." Kejia memutar bola matanya. "Apakah kamu melihat Ziva itu sederhana dan mudah ditipu, jadi kamu mengincarnya? Kamu sudah salah paham padaku. Setiap kali dia yang lebih dulu bicara denganku," Sam berkata, dengan ekspresi terlalu populer di kalangan wanita. "Tidak ada pilihan lain, dia yang ingin bersamaku." Kejia memikirkannya kembali, dan sepertinya Ziva yang ingin bersama Sam. "Presdir Winnie, mau kemana?" Sam berbalik dan memasang sabuk pengaman. "Ini pertama kalinya aku menyetir untuk seseorang, dan bahkan mengemudi mobil rusak seperti ini. Kamu benar-benar sangat beruntung." Setelah mobil menyala, dia mengeluh Alex lagi. "Rasanya sangat buruk, mobil ini sangat bobrok. Kak Alex ini orangnya tidak bagus. Dia sendiri mengendarai Maybach. Setelah bercerai dia pun tidak memberimu mobil mewah. Hal yang aku minta bantu sebelumnya, kenapa kamu tidak menelponku kembali?" Kejia dengan tenang melompati topik pembicaraan. "Pelayan tidak masalah, airnya juga tidak masalah. Buat apa aku meneleponmu kembali?" Tatapan mata Sam sedikit aneh. "Aku lihat rekaman CCTV malam itu. Kamu berjalan keluar dari kamar mandi dengan terhuyung-huyung, sepertinya minum sampai tidak ingat apapun. Kamu yang terlalu banyak berpikir." Sam tertawa dan berkata dengan nada menggoda, "Nona Winnie, tadi malam kamu sangat berani. Apakah ini pertama kalinya Kak Alex melihat dirimu yang seperti itu?" Kejia merasa sangat canggung saat mendengarnya. Sekujur tubuh merasa tidak nyaman. Dia takut Sam akan bergosip, tetapi orang ini melihat dirinya adalah bos, jadi semua video ditonton habis. "Karena air mineral itu tidak masalah, biarkan saja. Aku sedikit mengantuk, ingin istirahat dulu. Panggil aku setelah sampai di sana." Kejia pura-pura tidur dan mengabaikannya. Pada saat yang sama, Chris baru saja menerima kabar bahwa perusahaan Grup Sky, Kejia akan mengakuisisi Bosowa. Dia mencari hubungan relasi kemana-mana untuk mengetahui jejak bos Bosowa. Dia benar-benar tidak menyangka, dalam waktu sesingkat ini, Kejia menjadi begitu cakap. Namun, tidak peduli seberapa mampu dia, Grup Sky akan langsung runtuh jika disentuh. Chris mencibir dan mengirim pesan kepada orang di luar. Kali ini, dia ingin Grup Sky jatuh, dan tidak akan bisa bangun kembali. Dia sudah tidak sabar ingin menyingkirkan Grup Sky dan membawa kemenangan untuk memberi penghormatan kepada putri sulung yang sudah meninggal. Begitu Chris memberi perintah, komputer di atas meja tiba-tiba terasa seperti macet, berkedip-kedip dengan cepat. Tepat saat dia hendak ingin menekan tombol shutdown, desktop komputer kembali normal, dan muncul sebuah video. Cahaya di video itu sangat bagus. Dia melihat seorang pria sekarat tergeletak di tanah, mengenakan seragam klub Black Room, dengan darah di tubuhnya. Pupil mata Chris menyusut tiba-tiba. Dia selalu kesulitan menghubungi orang ini. Kenapa bisa ada di bagian video itu? Pelayan yang terbaring di tanah mengerang kesakitan, napasnya lemah, tampak jelas sangat kesakitan. Dan segera, seorang pria tinggi dan besar, dengan topeng rubah keluar. Pria itu datang ke depan kamera dan menatap langsung ke arah Chris dengan tatapan yang dingin. "Presdir Okano. Siapa kamu, bagaimana masuk ke komputerku?" Chris mengerutkan kening dan ingin mematikan komputer, tapi tidak peduli bagaimana menekan tombol daya, tetap tidak bisa mati sama sekali.
Pria misterius tertawa, suaranya rendah dan serak. Tidak hanya komputer perusahaanmu, ponselmu, dan ponsel istrimu, aku juga bisa dengan mudah masuk. Aku mencarimu hari ini karena ingin memperingatkanmu suatu hal. Dia tidak merasa jijik sama sekali, meraih pelayan di tanah dengan jari-jarinya yang ramping, dan menggorok leher dengan pisau. Ini membuat Chris ketakutan. Presdir Okano, trik kecil cukup dimainkan satu kali saja, kalau tidak, aku akan merasa terganggu. Pria misterius itu melepaskan mayat pria di tangannya, kemudian mendekat ke kamera lagi. Nada bicaranya muram seperti datang dari neraka. Jika kamu berani berurusan dengan grup Sky lagi, dan menyerang Kejia, kamu akan berakhir seperti dia. Kamu. Jakun Chris naik turun, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sesaat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia sudah meminta orang mengawasi Kejia. Setelah tahu Kejia menikah dengan Alex dan menjadi istri sepenuhnya di keluarga Carson, jarang keluar untuk memperluas kontaknya, dan temannya menjadi lebih sedikit. Hito tidak memiliki kemampuan seperti ini, berani menyerang dirinya. Siapa pria di balik video itu, dan kenapa dia begitu protektif terhadap Kejia? Melihat raut wajah Chris yang begitu jelek, pria misterius di sisi lain video itu tampak sangat puas. 600 miliar ini anggap sebagai permintaan maafmu kepada Kejia, dan hadiah lainnya. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarnya ke keluarga Okano setelah beberapa waktu. Sampai jumpa, Presdir Okano. Suasana hati pria itu sedang bagus. Dia melambaikan tangan yang berlumuran darah kepada Chris di sisi video, tampak seperti setan. Detik berikutnya, video itu tiba-tiba menghilang, menampilkan desktop. Chris menatap desktop komputer yang tidak berubah. Video beberapa menit yang lalu seperti halusinasinya. Sekujur tubuhnya terasa dingin. 600 miliar kompensasi yang dia katakan, maksudnya apa? Chris mencibir dalam hati, merasa mana mungkin dirinya memberi uang kepada Kejia. Lalu ponselnya berdering, itu dari Departemen Keuangan cabang perusahaan di San Bruno. Presdir Okano, terjadi sesuatu. Kasir berkata dengan gagap, semua uang di buku dibawa pergi. Apa? Chris langsung berdiri dari kursinya dengan kaget. Berapa banyak? 600 miliar. Kenapa sebelumnya kamu tidak memberitahuku masalah sebesar itu? Kalian semua tidak berguna. Chris berkata dengan marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan hampir saja pingsan. Ternyata kompensasi 600 miliar yang dikatakan pria itu adalah ini. Metode pria itu membuat Chris ketakutan, karena musuh berada dalam kegelapan dan dia tidak dapat menangkapnya. Chris menahan napas, segera menelepon bawahannya. Dia menggertakkan gigi dan memberi perintah. Semuanya bubar, hapus beritanya. Jangan sentuh grup Sky. Presdir Okano, bukankah kamu bilang setelah masalah ini selesai dilaksanakan baru beritahu kamu, kenapa sekarang? Aku menyuruhmu bubar. Ya langsung bubar, Chris mengutuk dengan marah. Jika grup Sky terjadi sesuatu, aku juga akan membuatmu dalam masalah. Baik, jantung Chris berdenyut kesakitan, dan segera setelah dia menarik napas, cabang perusahaan di kota River segera menelepon kemari. Presdir Okano, akuntan membawa uang kabur, 400 miliar. Pihak lawan berkata dengan gemetar, tadi malam naik pesawat ke San Bruno. Mata Chris langsung hitam, dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Pria itu bukannya bilang 600 miliar sebagai permintaan maaf. Kenapa mengambil 400 miliar lagi? Sialan, dia benar-benar bukan manusia. Dalam sesaat langsung rugi beberapa ratus miliar, tidak peduli seberapa sehatnya tubuh Chris, juga pasti tidak bisa menanggungnya. Tekanan darahnya melonjak, belum sempat mengucapkan sepatah kata, langsung tumbang di atas meja. Presdir Okano, orang di ujung telepon berkata, Presdir Okano, apakah kamu mendengarkanku? Kejia awalnya memang hanya pura-pura tidur, agar tidak mengobrol dengan Sam. Melihat sudah hampir tiba di SMA nomor 1 di kota Anaheim, dia mengeluarkan ponselnya, ingin menanyakan keberadaan Michael, tetapi malah menerima berita bisnis dari media berita A.
Ternyata itu adalah dua eksekutif dari cabang perusahaan Chris di San Bruno dan di Kota River, membawa uang dan melarikan diri, dengan total uang senilai 1 triliun lebih, menyebabkan Chris marah sampai pingsan. Gambar di bawah ini menunjukkan adegan Chris yang pingsan dan dikirim ke rumah sakit. Uang Chris dibawa lari, bagus, berita ini membuat Kejia bertepuk tangan dengan gembira, dan bahkan ingin berterima kasih kepada dua eksekutif yang membawa lari uang Chris. Sejak tahu kebangkrutan keluarga Winnie ada hubungannya dengan Chris, dia selalu berusaha mengumpulkan bukti, mencoba membersihkan ketidakadilan untuk ayahnya, tetapi malah tidak menemukan petunjuk apapun. Melihat Chris dibawa ke rumah sakit, tentu saja dia merasa senang. Setelah mobil tiba di pintu sekolah, Sam menghentikan mobil, menarik sabuk pengaman, dan bertanya kepada Kejia, "Buat apa kamu ke sini?" "Aku ingat setelah keluarga Winnie bangkrut, tidak ada kerabat yang berkontak dengan keluargamu." Kejia meliriknya sekilas. Tuan Brosnan begitu peduli padaku, bahkan sampai memeriksa semua informasiku. "Kita punya kerjasama. Demi keuntungan diriku sendiri, aku memeriksa informasimu, itu sangat wajar." Sam mengangkat bibir bawahnya dan terkekeh. "Kenapa, Presdir Winnie, kamu pikir aku naksir kamu? Jika kamu pikir begitu, juga tidak apa-apa." Dia menyentuh dagunya dan berkata, "Wanitanya sahabat baik dan sudah bercerai. Aku benar-benar ingin mencobanya, dan lihat apa bedanya dengan wanita lain." Dia merasa jika dibandingkan dengan Sam, Hito benar-benar sangat bagus. Kejia mengabaikan Sam, kemudian menuju satpam di gerbang sekolah dan melaporkan nama Michael. Di kolom pengunjung, menulis kata, "Orang tua." Pada saat ini, ponsel bergetar, sebuah pesan teks baru masuk. Itu adalah pesan bahwa kartu banknya masuk sejumlah uang. Setelah menghitung deretan angka, Kejia tercengang. 200 miliar, ini bukan perusahaan mana yang melakukan pembayaran proyek kepada pihak B, lalu terkirim ke nomor kartunya, kan? Saat Kejia sedang terkejut, dia menerima pesan WeChat dari Jason. "Jason, kakak, aku telah menerima beberapa pekerjaan baru-baru ini. Uangnya masih banyak. Uang itu, aku tidak terpakai. Kamu pakai saja. Mana tahu uang perusahaan tidak cukup." "Kejia, kamu baru saja pergi ke Bourbon belum lama ini. Pekerjaan apa yang kamu dapatkan? Harganya begitu tinggi." Saat itu, Jason menemani dirinya ke grup Sky, kemudian menggunakan nada lembut dan harmonis untuk membujuk para pemegang saham, dan saat pergi ke mall, sikap hormat manajer mall terhadap Jason terlintas di benak Kejia. Dia ingat perkataan Hito sebelumnya, dan mulai mencurigai Jason apakah dia benar-benar hanya seorang model. Tidak menunggu jawaban Jason, Kejia mengirim pesan WeChat lagi, dua cabang perusahaan Chris yang ditipu oleh para eksekutif dan melarikan uang tunai 1 triliun. "Jason, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu?" Setelah beberapa detik, Jason membalas WeChat, "Uang Chris dibawa lari." Dia sangat menyedihkan sekali. "Jason, kakak, aku hanya seorang model, tidak mengerti tentang bisnis. Lagi pula, aku juga tidak kenal dengan para eksekutif cabang perusahaan Chris, mana mungkin memiliki kemampuan yang begitu besar, meminta mereka bantu aku melarikan uang tunai triliunan milik Chris." Segera, Jason mengirim tangkapan layar dart kontrak itu. "Jason, kakak, ini adalah kontrak yang aku tanda tangani dengan grup C. Kamu lihat jumlahnya. Apakah sama dengan transferannya yang aku kirim?" Setelah membaca kontrak dengan hati-hati, Kejia menghela nafas lega, tetapi merasa dirinya sudah keterlaluan. "Kejia, maafkan aku Jason. Kamu begitu mengkhawatirkan aku dan grup Sky. Aku malah curiga kamu melakukan hal ilegal. Ini salahku." "Jason, tidak masalah. Kakak, aku tidak bisa kembali ke kota Auckland untuk tahun baru Imlek. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri dengan baik. Kejia, kamu juga harus memperhatikan keselamatan di luar negeri. Model pria ini mentransfer uang kepadamu dalam ratusan miliar. Sepertinya dia sangat peduli padamu." Tiba-tiba, telinga Kejia mendengar suara Sam. "Usianya masih muda dan perhatian padamu.
dia adalah calon suami pilihan terbaik untuk pernikahan kedua. Dia itu adik laki-lakiku. Kezia keluar dari kotak obrolan, tidak memberikan ekspresi yang baik terhadap sikapnya yang mengintip diam-diam. Ini adalah uang dia beli saham grup Sky. Dia tidak boleh mengambil uang Jason secara percuma. Suatu saat nanti pasti harus mentransfer ekuitas grup Sky kepadanya. Dia cukup pintar, mengerti trik mendekati seseorang demi mendapatkan keuntungan tertentu. Sam berbisik, Presdir Wine, bagaimana kamu menjual saham di tanganmu? Bagaimana kalau aku juga beli sedikit? Kezia mengabaikannya. Setelah bertanya kepada satpam di mana lapangan basket, dia berbalik dan langsung pergi. Di lapangan basket, dari jam 10 pagi sampai sekarang, pelatih basket dari tim nasional telah menandatangani beberapa siswa terpilih dan mengobrol dengan orang tua mereka. Hanya orang tua Michael yang tak kunjung datang. Pelatih melihat waktu dan berjalan menuju Michael. Michael, aku sudah memberimu waktu tambahan setengah jam, kenapa orang tuamu masih belum datang? Michael hanya melihat keluar lapangan basket, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah menelepon Kezia sejak pagi, Kezia selalu menutup telepon, dan sampai sekarang masih belum datang, sepertinya dia tidak akan datang membantunya. Kamu punya potensi, aku sangat menyukaimu, tetapi aku juga harus berbicara dengan orang tuamu. Pelatih menepuk pundak anak muda itu dengan ekspresi menyesal. Jika keluargamu tidak setuju kamu bermain basket, aku juga tidak punya pilihan lain. Michael mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia kemudian berbisik, bisakah kamu menunggu sebentar lagi, aku akan menelepon lagi. Michael, pelatih sudah memberimu waktu tambahan 1 jam. Keluargamu tidak datang, ini tampak jelas tidak mendukungmu bermain bola basket. Seorang anak laki-laki berkata, aku lihat kamu tidak perlu membuang-buang waktu pelatih lagi. Biarkan pelatih kembali istirahat, ada juga beberapa anak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Semuanya telah menandatangani kontrak pelatihan percobaan. Saat ini, di wajah mereka tersenyum puas. Michael memelototinya, kenapa kamu melototi aku, tersinggung denganku? Anak laki-laki tersenyum bahagia, menertawakan Michael, hei. Apa gunanya menjadi tuan muda keluarga Carson, tetap diatur oleh keluarga, tidak bisa bermain basket. Sambil berkata, dia menggelengkan kepalanya, ini sangat menyedihkan sekali. Anak laki-laki di sampingnya tersenyum menyeringai. Coba katakan sekali lagi, Michael berteriak pada anak laki-laki itu, dengan marah ingin bergegas maju dan berkelahi dengan mereka. Hei, apa yang kamu lakukan ingin memukul anakku? Ibu anak laki-laki itu menghadang di depannya, dengan tangan di pinggang dan melototi Michael. Anak nakal, jangan kira kamu anggota keluarga Carson, lalu aku akan takut padamu, coba saja sentuh putraku. Pelatih bergegas maju menghentikan Michael, dan berkata, sudah, karena kontrak sudah ditandatangani, kalian semua bersama orang tua. Teman sekelas ini, aku lihat kamu yang menyedihkan. Suara wanita yang dingin menyela. Para siswa dan orang tua di lapangan basket melihat ke arah pintu masuk lapangan basket, melihat seorang wanita tinggi dan ramping dengan jas hitam berjalan masuk, temperamennya lembut dan sopan, belakangnya diikuti oleh seorang pria muda yang juga tampan dan bergaya. Melihat Kezia datang kemari, mata Michael berbinar, dan saat dia melihat Sam di belakangnya, dia menjadi gugup. Sial, apakah wanita ini memberitahu hal ini kepada kakaknya? Sam datang untuk menangkapnya. Ibu anak laki-laki itu mengangkat alisnya dan memelototi Kezia, kamu barusan bilang siapa yang menyedihkan? Tentu saja sedang bilang kamu, dan juga putramu. Kezia berdiri di depan wanita itu, bibir merahnya sedikit melengkung. Adikku menjadi tuan muda keluarga Carson, tentu saja berguna. Ada ratusan juta aset yang bisa dihambur-hamburkan, dan segala hal tidak perlu dilakukan sendiri. Kezia mengangkat dagunya dan bertanya kepada anak laki-laki itu, teman sekelas, apakah kamu pernah naik helikopter? Anak laki-laki itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya, tidak pernah. Sungguh menyedihkan sekali, bahkan belum pernah naik helikopter.
Kejia menggelengkan kepalanya. Benar juga, orang tuamu bekerja paruh waktu dan tidak punya banyak uang. Tentu saja kamu tidak mengerti apa itu menikmati hidup di masa depan kamu masih harus terus bekerja dengan orang lain. Dia bermain basket sebagai hobi. Meskipun dia tidak bisa bermain, dia masih bisa pulang ke rumah dan menghambur-hamburkan uang. Kamu bermain basket untuk mencari nafkah, untuk menghasilkan uang. Lagi pula ini hanya pelatihan percobaan, bisa bergabung dalam tim atau tidak masih belum tahu. Kejia memandang anak laki-laki itu dengan mata penuh simpati. Sangat kasihan sekali. Kamu, wajah ibu anak laki-laki itu pucat. Michael melihat wajah Kejia dengan tenang membuat orang lain kesal dan sangat marah. Bahkan sampai membuat orang-orang yang marah itu menjadi tidak bisa berkata-kata. Dalam hatinya merasa sangat senang. Melihat dia berjalan ke arahnya, sekujur tubuh Michael gemetar, hampir bergegas ke depan, menarik lengan bajunya, kemudian memohon dengan suara rendah. Aku benar-benar ingin bermain bola basket, jangan biarkan Kak Sam membawaku pulang. Biarkan aku ikut dalam pelatihan percobaan. Kapan aku bilang aku meminta Sam untuk membawamu pulang? Kejia menoleh dan menatapnya. Atau, kamu ingin pulang dengannya? Michael tercengang. Lalu, kenapa Kak Sam? Dia yang mengantarku kemari. Oh begitu, Michael menyentuh dadanya. Kupikir dia kemari untuk menangkapku pulang. Buat aku takut setengah mati. Kejia mengabaikannya. Kemudian pergi berjabat tangan dengan pelatih. Halo, aku kakaknya Michael. Maaf, ada urusan di perusahaan, jadi baru sekarang bisa datang. Tidak apa-apa, datang saja sudah cukup. Setelah berjabat tangan, pelatih menyerahkan kontrak kepada Kejia. Michael adalah bibit yang baik, dia pasti bisa lulus setelah pelatihan percobaan. Jangan khawatir, serahkan dia kepadaku, dan aku akan membimbingnya dengan baik. Kejia tersenyum, mendengar kata-katamu ini, aku merasa sangat lega. Dia membuka kontrak dan hendak menandatanganinya, tetapi orang tua di belakangnya berteriak satu persatu. Aku sudah lihat saat mereka bermain bola basket barusan. Penampilan Michael hanya biasa-biasa saja, tidak sebagus putraku. Atas dasar apa dia mengikuti pelatihan percobaan? Benar. Aku juga lihat penampilan dia biasa-biasa saja. Pelatih dengan tenang menjelaskan kepada beberapa orang tua, aku adalah pelatih. Bagaimana penampilan siswa? Aku tahu lebih jelas dari kalian, Michael memang benar-benar bagus. Pelatih, apakah kakaknya pernah mencarimu sebelumnya? Ada orang tua yang bertanya dengan ragu-ragu, maksudnya sangat jelas. Kamu omong kosong. Michael hampir mengucapkan kata-kata kasar, saking marahnya. Saat berbicara giginya gemeretak, aku memang pandai bermain bola basket, apa hubungannya dengan kakakku? Kamu jangan memfitnah orang lain, Michael, kami juga merasa kemampuanmu biasa-biasa saja. Beberapa anak laki-laki menandatangani kontrak pelatihan percobaan juga mengatakan beberapa patah kata. Hei, kalian, pelatih takut jika mengatakan satu kata lagi, akan menyebabkan perang. Melihat ekspresi tak berdaya dan dilema di wajah pelatih, Kejia menyipitkan mata, meletakkan penanya, dan memanggil Michael. Michael, karena teman-teman sekelasmu mengira kamu tidak pandai bermain bola basket, kamu tanding saja dengan mereka sekali. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu lagi, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, bagaimana? Tanding ya tanding, mereka semua dipilih oleh pelatih tim nasional, dan kekuatan mereka tidak buruk. Tentu saja tidak takut bertanding dengan Michael, baiklah. Kejia memandang pelatih dengan nada meminta maaf. Pelatih, aku akan menunda waktumu sebentar. Pelatih menyaksikan Kejia maju menengahi masalah. Dia merasa lega, tidak masalah. Aku juga ingin mengamatinya lagi dan melihat keunggulan mereka masing-masing. Tak lama kemudian, pelatih mengatur pemain kedua kubu dan posisinya masing-masing. Kejia membawa handuk untuk menyeka tangan Michael, bertandinglah dengan baik. Jika kamu menang, aku akan bantu menandatangani kontrak pelatihan percobaan. Jika kamu kalah, kita akan malu bersama, dan saat pulang, kamu kemungkinan akan ditampar lagi.
Aku tidak akan mempermalukan kakakku. Mata Michael tegas dan antusias. Aku pasti akan menang. Itu hanya kompetisi antara teman sekelas. Tetapi Kejia melihat sentuhan panas yang berapi-api di mata anak muda itu. Alex yang dia temui selalu tenang dan terkendali, menangani semua hal dengan rapi, sementara anak muda di depannya penuh semangat. Anak muda ini tampak seperti versi lain dari Alex. Kejia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan nada lembut, "Pergilah, aku harap kamu tidak membiarkan aku datang dengan sia-sia." Michael mengangguk dan dengan cepat memasuki arena. Setelah Sam ikut Kejia masuk, dia di samping terus mendengarkannya dengan diam-diam. Tidak disangka, Kejia begitu bernyali besar, menyembunyikan hal ini dari Alex, dengan identitas sebagai orang tua membantu Michael menandatangani kontrak pelatihan percobaan tim bola basket. Saat Kejia sedang berbicara dengan Michael, dia diam-diam merekam video. Pertandingan akan segera dimulai. Saat setelah Michael mencetak gol, Kejia bersorak dan berteriak tanpa memperhatikan citranya, memberi semangat kepada Michael. Sam tiba-tiba berkata dengan dingin, "Michael kedepannya akan masuk ke perusahaan keluarga Carson. Kamu bantu dia menandatangani kontrak pelatihan percobaan. Biarkan dia bermain bola basket. Apa kamu tidak takut Kak Alex menyalahkanmu? Jika dia ingin menyalahkanku, silahkan saja." Tatapan mata Kejia mengikuti Michael di lapangan dan menarik napas. Lagi pula, aku tidak memiliki kesan baik di hatinya, dan dia juga harus mengintrospeksi dirinya sendiri. Oh, Sam mengangkat alisnya. Introspeksi apa? Kejia menjadi tenang, tepat saat Michael melewatkan satu tembakan. Dia berkata, introspeksi diri bagaimana menjadi seorang kakak, dan lihat kehidupan seperti apa yang ingin Michael jalani. Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu baru kemudian menyesalinya. Presdir Winnie, kamu benar. Aku setuju. Sam setuju. Setelah dia selesai merekam video, dia membuka WeChat dan mengirim kedua video itu kepada Alex. Alex sedang ada di kantor. Setelah menerima WeChat dari Sam, dia membukanya dan matanya menjadi serius. Kemudian, dia mengklik video pertama. Alex melihat Kejia dengan tenang menyerang para orang tua itu. Saat para orang tua meragukan kekuatan Michael, dia langsung membiarkan beberapa anak bertanding, 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Ternyata Michael pergi ke tempat Kejia hari itu karena ingin mengikuti pelatihan percobaan, tidak berani mencari dia, jadi pergi cari Kejia untuk meminta bantuan. Alex sedikit mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang karena Kejia pergi ke sekolah untuk membantu Michael, tetapi dia tetap dengan sabar menonton videonya. Bertarunglah dengan baik, jika kamu kalah, kamu akan mempermalukan kakakmu. Dalam video itu, Kejia menyerahkan handuk kepada anak muda itu dan mengobrol sebentar dengannya. Saat mendongak dan menatap anak muda itu, tatapan mata Kejia memandang wajah Michael selama belasan detik. Karena Sam merekamnya dari samping, Alex tidak bisa melihat seperti apa ekspresi wanita itu. Setelah selesai melihat Alex membuka lagi yang berikutnya. Sambil menyemangati Michael, Kejia berkata dengan tenang, "Jika dia ingin menyalahkan, silahkan saja, dia harus mengintrospeksi dirinya sendiri." Introspeksi diri bagaimana menjadi seorang kakak dan lihat kehidupan seperti apa yang ingin Michael jalani. Jangan tunggu sampai terjadi sesuatu baru kemudian menyesalinya. Wanita ini, secara pribadi membantu adiknya, dan kemudian meminta dirinya mengintrospeksi diri. Alex benar-benar marah sampai tertawa. Di kantor yang begitu besar, selain pria yang memakai topi, ada juga asisten Tama. Pria itu menundukkan kepalanya dan berdiri di depan meja mahoni, gemetar. Setelah pria itu merasakan hawa Alex menjadi lebih dingin, tubuhnya bergetar tanpa sadar dan berbisik, Presdir Carson, malam itu Nona Okano sendiri yang datang mencariku, dan meminta aku pergi ke ruangan pribadi itu untuk meletakkan perekam. Aku mengambil total 400 juta, semuanya ada di dalam kartu ini, dan uangnya tidak tersentuh. Pria itu berkata, lalu meletakkan kartu bank di atas meja.
Pria itu mengucapkan beberapa patah kata, melihat Alex masih tetap diam, tekanan tak kasat mata membuat napasnya hampir terengah-engah. Presdir Carson, aku salah, mohon belas kasihan darimu, dan biarkan aku pergi. Lutut pria itu bergetar dan sudah hampir berlutut, kedepannya jika Nona Okano mencariku untuk melakukan sesuatu aku akan langsung memberitahumu. Alex menarik pandangan matanya dari ponsel, lalu menatapnya, berapa lama total rekaman audio itu? Saat Sam sedang membersihkan kamera pengawasan, dia bilang malam itu, dia melihat seorang pria keluar dari ruangan pribadi dengan tenang, tampak sangat mencurigakan. Setelah memeriksa informasi, dia bilang itu adalah seorang reporter muda dari sebuah surat kabar tertentu, mengambil pekerjaan pribadi semacam ini akan menghasilkan uang tambahan lebih cepat dan menduga bahwa klip audio itu disebar oleh reporter ini. 1 jam yang lalu, Alex meminta asisten Tama untuk menghubungi pria itu dan menyuruhnya kemari. Setelah masuk ke dalam kantor, dia belum bertanya. Reporter itu sudah mengatakan semuanya. 40 menit lebih, pria itu segera menjawab. Saat ruangan pribadi itu belum ada orang, aku memasukkan pena yang bisa merekam, dan audio yang disebar itu sudah diedit. Pria itu buru-buru mengeluarkan pena perekam dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini pena perekam, aku jamin, tidak ada rekaman cadangan. Alex mengambil pena yang bisa merekam, matanya gelap dan tidak jelas. Kecelakaan mobil yang direncanakan 6 tahun lalu, ditambah dengan masalah reporter, secara bertahap membuat Alex curiga bahwa wanita lembut yang berhati kejam, yang menciptakan kecelakaan mobil dan menikah dengan dia ini, apakah benar-benar Maple, yang berkontak dengannya 6 tahun lalu. Dia dan Maple mengirim surat yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui surat itu, mengetahui semua kesukaan Maple. Gadis di sisi lain surat itu sangat antusias dan mencintai kehidupan. Banyak pemikiran mereka yang selalu bertepatan. Namun, saat Suni siuman, jelas-jelas berada di sisinya, tetapi mereka tidak dapat mengobrol dengan gembira. Dia tampaknya sangat jauh dari dirinya. Setelah beberapa saat, Alex langsung menghancurkan pena perekam, menghancurkan chip kecil di dalamnya. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk berkemas dan meninggalkan kota Auckland. Alex membuang barang itu ke tempat sampah. Suaranya dingin. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi ke kota Auckland. Jika dia bertanya padamu, kamu bilang pemindahan pekerjaan, paham? Baik, baik, jangan khawatir. Aku tidak akan mengungkapkan hal ini ke pihak Nona Okano. Melihat dirinya lolos dari hukuman mati, pria itu merasa lega dan ingin langsung pergi, tetapi saat berbalik, dia dihentikan oleh Alex. Alex menunjuk ke kartu di atas meja, bawa pergi, terima kasih, Presdir Carson, terima kasih. Pria itu terus berterima kasih padanya. Setelah mengambil kartu itu, dia membungkuk lagi kepada asisten Tama dan segera meninggalkan kantor. Asisten Tama, yang berdiri di samping dan mendengarkan secara keseluruhan, tampak tenang, tetapi dalam hatinya mendesah. Hei, kenal orang, kenal wajah, tapi tidak kenal dengan hatinya. Tidak disangka Nona Okano yang berpenampilan lembut dan baik hati ternyata benar-benar menginstruksikan orang lain untuk melakukan hal semacam ini. Nona Wine juga sangat menyedihkan. Setelah pria itu benar-benar pergi, asisten Tama melangkah maju dan melaporkan kepada Alex, Presdir Carson, aku telah menemukan keberadaan bos Bosowa di resort Yabu. Alex menjawab urn, jika tidak ada hal lain, kamu pergi dulu. Presdir Carson, aku sebelumnya pernah pergi ke rumah keluarga Okano bersamamu, dan aku melihat tangga mereka ditutupi dengan karpet Persia impor, sangat lembut. Asisten Tama berkata, lampu gantung di sisi lain tangga juga sangat terang, saat turun tangga bisa melihat tangga dengan jelas. Maksudnya adalah meskipun Suni buta, berjalan di tangga seperti itu, juga tidak akan terjatuh. Tapi Suni malah terjatuh, dan kepalanya juga terbentur pilar tangga, kepalanya berdarah, tidak peduli bagaimana memikirkannya, ini agak mengejutkan. Alex tidak berbicara. Terhadap kecelakaan Suni yang tidak disengajakan, Alex juga pernah mencurigainya.
Hanya saja, melihat Suni berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya seputih kertas, tampak sangat menyedihkan. Hati Alex luluh dan juga sedih, kemudian menghilangkan niat untuk bertanya padanya. Aku tahu. Suara Alex menjadi sedikit lebih dingin. Pergilah. Asisten Tama diam-diam pergi. Alex duduk sendirian di kantor untuk waktu yang lama. Matanya menatap dingin pada dokumen keberadaan Bos Bosowa, tetapi tidak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama, dia menyentuh ponselnya, membuka WeChat Kejia, dan mengirim pesan. Di lapangan, Michael mencari waktu yang tepat untuk melempar bola dan memenangkan permainan 3-2. Di luar lapangan, Kejia melirik ekspresi wajah para orang tua, dan berkata dengan nada ringan, "Jika keterampilan tidak sebaik orang lain, harus akui, jangan berlagak diri sendiri sangat hebat, sebaliknya malah tampak seperti badut penghibur."